jodoh Pak Haji. Innalillahi wa Halo guys, kembali lagi bersama saya The One and Only di channel X Kartap yang selalu menyuguhkan alur cerita film yang mantap-mantap dan nontonnya harus sambil kucap kicep. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Pertaruhan Indonesia Punya nih guys. Film ini menceritakan 4 orang pemuda berbahaya, diantaranya yaitu Ibra sebagai kakak pertama, lalu ada Amar sebagai kakak kedua, Eljan pengais bungsu, dan Ical adalah si bungsu ya guys ya. Nah, mereka nekat melakukan perampokan di sebuah bank demi mendapatkan uang untuk pengobatan sang ayah. Bagaimana kisahnya? Oke, kita langsung saja tancap gas ke alur ceritanya. 3, 2, 1, cerot, 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 ngabacot. Kisah diawali dengan diperlihatkannya 3 pemuda berbahaya yang akan bermain bola di sebuah lapangan. Dan kebetulan di lapangan tersebut terdapat banyak ibu-ibu yang sedang senam. Lalu mereka bertiga mencoba untuk mengganggu kegiatan senam ibu-ibu tersebut. Dengan tujuan agar mereka bisa menguasai lapangan yang saat itu sedang dikuasai oleh ibu-ibu senam. Kemudian karena ulahnya, mereka bertiga pun dikejar-kejar oleh ibu-ibu senam tadi. Tapi beruntungnya mereka masih bisa lolos dengan naik ke mobil kolbak yang kebetulan lewat. Malam harinya di rumah, Amar terlihat sedang memutar musik dengan volume yang full power. Hingga membuat Eljan kesal karena hal itu membuat Ical si bungsu yang sedang belajar terganggu. Setelah itu mereka pun pergi ke sebuah tempat hiburan malam. Di sana mereka menonton sebuah pertarungan bebas wanita di atas ring. Ketika mereka sedang asik menonton, Amar tiba-tiba melihat Ical berada di sana. Dan sontak saja, hal itu membuat abang-abangnya marah dan menyuruhnya untuk pulang. Namun Ical menolak untuk pulang dan tetap ingin bersama abang-abangnya di sana. pengen nonton pulang, lu mesti sekolah besok. Tak lama kemudian pertandingan pun selesai dan pertarungan itu dimenangkan oleh Jamilah. Dan ternyata Jamilah itu tidak lain tidak bukan merupakan pacarnya si Ibra ya guys ya. Kemudian mereka merayakan kemenangan Jamilah dengan pesta miras. Terus, yang banyak. Lu juga jagain ada lu, blok. Setelah pesta, mereka pun pulang dengan keadaan teler. Saat sampai di rumah, mereka pun dimarahi oleh ayahnya karena sudah mengajak Ical mabuk-mabukan. Si Ical yang memang tidak terbiasa dengan hal itu, dirinya terlihat kongkorongok alias ongkek-ongkekan. Karena saat itu ayahnya sedang emosi, akhirnya Ical pun diguyur oleh ayahnya dengan tujuan agar Ical cepat sadar. Pagi harinya, Ical berangkat sekolah bareng dengan ayahnya. Namun saat di persimpangan jalan, Ical malah balik kanan madol jalan alias bolos sekolah. Di sisi lain, saat ayahnya sedang bekerja, dirinya dihampiri oleh salah satu temannya dan mengabari bahwa tidak lama lagi si ayah akan dipecat. Di tempat lain terlihat Amar yang sedang nongkrong bersama teman-temannya. Kemudian lewatlah seorang wanita berjilbab. Saat itu juga Amar langsung menghampiri dan menggoda wanita berjilbab itu ya guys ya. Dan ternyata wanita itu bernama Asti. Di mana Asti itu adalah wanita yang sangat disukai oleh Amar. Namun sialnya saat Amar sedang menggoda Asti, tiba-tiba ayah Asti datang dan memarahi Amar karena telah berani menggoda putrinya itu. Dan ayahnya Asti juga menyuruh Amar untuk datang ke rumahnya. Di tempat lain terlihat Ibra yang sedang dimarahi oleh bosnya karena Ibra bekerja tidak profesional. Saat di rumah, Ical melihat ayahnya yang batuk-batuk. Namun di sana ayahnya seakan-akan menyembunyikan penyakitnya dari Ical. Kamu nggak belajar? Besoknya Ical seperti biasa pergi ke sekolah bersama ayahnya. Dan seperti biasa juga, Ical balik kanan madol jalan lagi. Dan malah nongkrong di warung Cetinah ya guys ya. Namun saat Ical sedang bermain game, tiba-tiba preman menghampiri dan memalak Ical. Tak lama kemudian Ibra datang hingga membuat preman-preman itu ketakutan. Secara Ibra ini sudah terkenal buas di kalangan preman ya guys ya. Lalu Ibra memarahi Ical karena bolos sekolah. Dan di sana Ical beralasan kalau ayahnya belum membayar SPP-nya. Hingga hal itu membuat Ical malu terhadap teman-temannya yang suka mengolok-ngoloknya karena dirinya sering ditagih oleh pihak sekolah. Di sisi lain terlihat Amar yang sedang berada di rumah Asti dan di sana ayah Asti memberikan sebuah pekerjaan sebagai driver untuk mengantar anak-anak kober sekolah. Dan dengan girangnya Amar pun menerima pekerjaan itu dan berterima kasih kepada ayah Asti. Banyak Pak Haji, makasih banyak Pak Haji. Bah, bentar ya, Bah. Duduk dulu.
Kemudian terlihat Ibra memberikan uang untuk bayar tunggakan SPP sekolahnya kepada Ical. Namun ayahnya menolak pemberian dari Ibra karena ayahnya merasa kalau urusan yang menyangkut pendidikan Ical itu tanggung jawab ayahnya. Singkat cerita, di tempat kerjanya si ayah dihampiri oleh temannya dan diberitahu kalau dirinya akan dipecat dan kantornya sudah menyiapkan penggantinya. Karena si ayah itu sudah mulai sering sakit-sakitan ya guys ya. Meskipun si ayah sudah dipecat dari pekerjaannya, dirinya setiap pagi masih tetap berangkat bareng Ical. Di sisi lain, Amar yang sedang bekerja, dirinya melihat Asti di jalan hingga Amar pun kemudian menghampiri Asti dan mengajaknya untuk ikut jalan-jalan sambil mengantarkan anak-anak ke sekolah. Malamnya terlihat Ibra yang sedang melepas penat bersama Jamilah di pasar malam. Ketika di perjalanan pulang, Jamilah pun memberitahu Ibra bahwa ayahnya Ibra sudah tidak bekerja lagi. Di sana Ibra pun kaget serta sedih karena yang dirinya tahu ayahnya setiap pagi masih tetap berangkat layaknya orang yang masih bekerja. Paginya Ibra pun mengikuti ayahnya dan ingin memastikan perkataan Jamilah malam tadi. Dan benar saja, ayahnya bukannya berangkat ke tempat kerjanya, dia malah duduk di sebuah warkop ya guys ya. Suatu ketika di rumah, Ica melihat ayahnya yang tergeletak tak sadarkan diri di kamarnya. Sontak saja Ica langsung mengabari Ibra dan membawa ayahnya ke rumah sakit. Kemudian dokter menyarankan agar ayahnya dirawat beberapa hari di rumah sakit. Saat Ibra mengurus administrasi, dirinya terlihat pusing karena dirinya tidak memiliki uang sepeser pun untuk biaya ayahnya. Hingga Ibra pun meminta diberikan keringanan biaya ayahnya ke suster yang bertugas saat itu. Alih-alih memberikan keringanan, suster itu malah menghina Ibra yang membuat dirinya emosi terhadap suster itu. Hati-hati kalau ngomong, Mbak. Hingga akhirnya Ibra pun memilih untuk merawat sendiri ayahnya di rumah. Kemudian terlihat Ibra mencoba untuk meminjam dana talang kepada bosnya. Namun bukannya memberi Ibra pinjaman dana, bosnya malah menghina Ibra dan perkataan bosnya itu membuat Ibra sakit hati. Kemudian terlihat Ibra, Eljan, Amar, dan Jamilah sedang berunding di suatu tempat terkait biaya pengobatan ayahnya. Hingga mereka berempat pergi mendatangi tempat kerja Ibra. Dan berencana akan mencopet dompet orang yang ada di tempat itu dengan Jamilah yang menjadi umpannya. Di sana Jamilah pun terlihat dipanggil oleh bosnya Ibra dan menggodanya. Lalu Eljan dan Amar datang dan berpura-pura menjadi adik dan kakaknya Jamilah. Tapi sialnya mereka pun ketahuan mencuri dompet si bos hingga terjadilah keributan di tempat tersebut ya guys ya. Namun beruntungnya mereka pun bisa kabur dan lolos dari keributan itu. Dan mereka pun mulai menghitung uang copetannya, namun uang tersebut masih jauh dari kata cukup untuk biaya pengobatan ayahnya. Di sana Jamilah memberikan ide untuk menyimpan uang tersebut di ajang taruhan pertandingannya di atas ring. Besoknya Jamilah pun bertarung di atas ring, namun sialnya dirinya malah ditumbangkan oleh lawannya. Besokan harinya Ibra mendatangi sebuah bank tempat dulu ayahnya bekerja. Kemudian Ibra menemui mantan bos ayahnya untuk meminta bantuan biaya pengobatan ayahnya kepada si bos. Namun di sana Ibra malah dibuat emosi oleh si bos mantangul itu ya guys ya. Ngomong apa lu bangsat? Itu bapak gua. Di tempat lain terlihat Eljan dipecat karena ketahuan mencuri barang milik klien. Saat di rumah Ibra dimarahi oleh ayahnya karena dirinya merasa kalau Ibra sudah mempermalukan nama baik ayahnya di hadapan mantan bosnya. Dan saat itu ayahnya jatuh lagi. Di sana Ibra langsung memperlihatkan kepeduliannya terhadap ayahnya itu. Di sana juga kemudian mereka mulai berunding dan Ibra mengatakan kalau mereka harus mendapatkan uang yang banyak kalau masih ingin melihat ayahnya hidup. Hingga Ibra pun memberikan solusi untuk merampok bank tempat dulu ayahnya bekerja. Namun di sana Eljan tidak setuju akan hal itu karena menurutnya pilihannya hanya dua. Kalau tidak mati ya mungkin tertangkap polisi dan begitu pun sebaliknya. Ibra pun kemudian meyakinkan Eljan dan memberitahukan tujuan utama mereka. Singkat cerita, Amar pun meminta izin kepada ayah Asti untuk meminjam mobilnya. Dirinya beralasan untuk mengantarkan ayahnya yang sakit ke rumah sakit. Dan ayah Asti pun mengizinkan Amar untuk menggunakan mobilnya tersebut. Sebelum pergi, Amar pun memanggil Asti dan meminta waktunya untuk mengobrol sebentar. Di sana Amar pun meminta maaf kepada Asti karena sering mengganggunya. Dan dia juga berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi terhadapnya. Lalu Amar pun memberikan Asti sebuah gelang sebagai tanda pertemanan mereka ya guys ya. Waalaikumsalam.
Di pasar malam terlihat Ibra menceritakan rencananya kepada Jamilah, dan di sana terlihat Jamilah sangat bersedih mendengar hal itu dari Ibra. Ibra juga berjanji akan kembali untuk menemuinya. Di rumah terlihat Amar yang sedang mengajari Ical mengaji, dan Eljan terlihat sedang memandangi foto keluarga mereka. Hingga akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba dan mereka pun berangkat menggunakan mobil ke bank yang sudah ditargetkan. Di tengah perjalanan mereka mendengar ada yang aneh di bagasi mobilnya. Dan ketika Eljan mengecek bagasinya, ternyata di sana terdapat Ical yang diam-diam mengikuti mereka. Sontak saja mereka pun memarahi Ical. Namun karena mereka tidak memiliki banyak waktu lagi, akhirnya Ical pun terpaksa mereka libatkan dalam aksinya tersebut ya guys ya. Dan mereka pun akhirnya sampai di TKP. Namun sebelum mereka beraksi, mereka bertiga meminta maaf kepada Ical karena selama ini mereka semua sering memukul dan memarahi Ical. Dan mereka pun mulai beraksi. Di tengah aksi tersebut, bos bank itu pun menampakkan cungurnya dan Ibra pun kemudian menghampiri dan langsung membogemnya. Lalu Ibra memintanya untuk memasukkan semua uang yang ada di brankas bank itu. Di sisi yang lain terlihat Eljan yang merasa iba terhadap seorang ibu-ibu yang terkena serangan jantung. Di sana Eljan pun membantu ibu-ibu tersebut, meskipun dirinya telah diperingati oleh Amar sebelumnya. Hingga akhirnya Amar pun tertembak saat dirinya ingin membantu seorang bayi yang menangis. Kemudian Eljan langsung menghajar orang yang menembak Amar. Giliran Ibra yang sudah selesai mengemas uangnya justru dia malah tertembak. Namun di sana Ibra tak menghiraukan keadaan dirinya saat melihat Eljan tertembak. Dan Ibra pun langsung menghampiri dan menghabisi orang yang menembak adiknya itu ya guys ya. Setelah itu Ical pun datang sambil menangis ketika melihat saudara-saudaranya tergeletak dengan peluru bersarang di tubuh mereka. Eljan yang melihat Ibra masih nagen atau kuat lantas menyuruhnya untuk segera membawa ayahnya ke rumah sakit. Hingga akhirnya Ibra langsung membawanya ke rumah sakit. Saat sampai di sana Ibra yang membawa banyak uang langsung ke bagian administrasi dan meminta ruangan VIP kepada petugas di sana. Sebelum pergi, Ibra berpesan kepada Ical agar dirinya menjaga ayahnya dan berjanji untuk menyelesaikan sekolahnya sampai beres. Jaga diri Ical baik-baik. Sekolah yang bener, Cal. Singkat cerita terlihat Jamilah yang sedang menunggu kedatangan Ibra. Namun saat Ibra sampai, tiba-tiba Ibra pun langsung terjatuh di pangkuan Jamilah. Dan tak lama kemudian polisi pun datang untuk menangkapnya. 1 bulan pun telah berlalu, terlihat Pak Musa yang sudah sehat datang ke penjara untuk menjenguk Amar dan Eljan. Ayah mereka juga menyampaikan permintaan maafnya di hadapan awak media atas perampokan yang dilakukan oleh anak-anaknya yang bertujuan untuk menyelamatkan dirinya dari kematian kala itu. Dan itulah akhir dari kisahnya ya guys ya. Oke, itu tadi alur cerita film Pertaruhan. Saya Xkartap beserta jajanan yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys ya. Amigos, permios.